Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara dan saya. Renungan pada saat ini berjudul Mulai dari Nol. Dalam kitab Ayub 42 ayat 10 tertulis, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah kehidupan Ayub memberikan berbagai hikmah bagi kehidupan yang kita jalani. Bagaimana seorang yang benar bisa mengalami penderitaan dan bagaimana responnya dalam menghadapi penderitaan itu adalah sebagian dari hikmah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dari kisah Ayub agar tidak takut memulai dari nol. Ketika saudara mengalami kebangkrutan secara ekonomi, jangan putus asa dan jangan takut menghadapi situasi itu. Ayub mengalami salah satu aspek ini, yaitu kebangkrutan secara ekonomi. Semua harta dan usahanya habis lenyap, tidak ada lagi yang tersisa. Namun ia masih dapat berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang terkasih, memulai dari nol bisa juga terjadi bukan karena kebangkrutan, tapi karena situasi lain seperti pindah tempat tinggal, sehingga harus memulai segala sesuatu dari nol lagi. Dari ayat yang tadi saya bacakan, kita mengetahui bahwa Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya dan kemudian keadaannya dipulihkan Tuhan. Dalam beberapa ayat sebelumnya tertulis bahwa Ayub mencabut perkataannya yang salah tentang Tuhan. Dari kisah Ayub ini, kita belajar beberapa hal penting bagi kehidupan kita. Yang pertama, ketika situasi sulit atau kebangkrutan terjadi, jangan tinggalkan Tuhan. Istri Ayub nampak sifat aslinya ketika penderitaan melanda. Ia menyuruh Ayub mengutuki Tuhan. Rupanya kemakmuran selama ini telah menyembunyikan wajah keimanan aslinya kepada Tuhan. Namun Ayub tetap berpaut kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, walaupun sulit, kita harus tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi penderitaan. Yang kedua, saudara, jagalah mulut kita dari perkataan yang salah tentang Tuhan. Ayub memang tidak meninggalkan Tuhan, tapi ia kemudian mempersalahkan Tuhan dan ada banyak kata-kata lain yang tidak seharusnya terucap dari Ayub. Ketika situasi sulit melanda hidup kita, jangan ucapkan perkataan apapun yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Sebaiknya kita berdiam diri berdoa dan memperkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan takut karena kehilangan harta, sebab Tuhan sanggup memberikan berkat lain yang lebih baik. Ayub pada akhirnya mengalami pemulihan dari Tuhan di balik penderitaan. Ada berkat yang baru disediakan Tuhan baginya. Kebangkrutan jangan menjadi jerat sehingga tidak memiliki pengharapan lagi. Selalu ada hari esok yang cerah yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Kisah tentang Ayub mengajar kita untuk tidak takut memulai hidup dari nol lagi. Asalkan ada Tuhan, itu sudah cukup bagi kita. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan sempurna bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Ayub dipulihkan Tuhan, ada 2 hal yang ia lakukan. Yang pertama adalah ia mencabut perkataannya yang salah dan ia mendoakan sahabat-sahabatnya. Baiklah kita belajar dari hal ini untuk minta ampun pada Tuhan atas dosa-dosa melalui perkataan kita. Yang kedua,
Doakanlah teman-teman atau sahabat-sahabat yang telah menyakiti hati kita selama penderitaan itu terjadi. Janganlah simpan dendam dan amarah, tetapi ampunilah dan berdoalah bagi mereka. Milikilah hati yang damai dan penuh dengan kasih pemulihan. Tuhan pasti menolong dan mengangkat setiap kata yang selalu berserah dan percaya kepadanya. Jangan takut mulai kehidupanmu dari pagi, sebab Tuhan sanggup memberikan yang lebih baik dari yang terdahulu. Setialah pada Tuhan dan selalu percaya kepadanya. Berkat dan pemeliharaan Tuhan akan selalu melimpah dalam kehidupan saudara semua. Biarlah ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Terima kasih Engkau boleh mengajar setiap kami untuk belajar tentang pribadi Ayub, di mana Tuhan senantiasa untuk membawa kami lebih sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekalipun Tuhan menguji hati dan pikiran kami, hidup kami ya Tuhan, Engkau membawa kami dan membentuk kami Tuhan menjadi pribadi, lepas pribadi, menjadi pribadi yang sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Mampukan setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sekalipun tekanan-tekanan hidup dalam kehidupan kami yang kami alami hari-hari terakhir ini, kami percaya di balik semuanya ini ada rencana Allah yang indah dalam kehidupan kami. Kami melepaskan pengampunan, kami melepaskan kasih Allah buat setiap saudara-saudara yang telah melukai hati kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Siapapun mereka, kami melepaskan pengampunan atas mereka. Kami memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan kepada kami, kasihilah orang-orang yang menyakitimu, kasihilah musuh-musuhmu. Untuk itu Tuhan, kami melepaskan kasih Allah buat setiap orang-orang yang telah melukai hati kami pribadi, lepas pribadi, sehingga tidak terhalang pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Mulai hari ini Tuhan, kami rindu kasih Allah itu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu mengasihi orang-orang yang telah menyakiti hati kami, yang telah Tuhan menjolimi setiap kehidupan kami. Kami melepaskan kasih Allah atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat setiap umat-umat-Mu, Kau memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati usaha, rumah tangga, pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kehidupan mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah atas rumah tangga demi rumah tangga. Berkat-Mu tercurah atas usaha, pekerjaan umat-umat-Mu. Berkat-Mu tercurah atas setiap studi umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan suami, istri, anak, cucu, menantu ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat setiap mereka yang sakit Tuhan, Engkau memberkati dan menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, Engkau yang memberkati usaha pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat Allah mengalir dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang bangkrut, semuanya mengalami pemulihan, semuanya mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap studi umat-umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang duduk di bangku perkuliahan, di persekolahan, Tuhan yang memberkati studi mereka, biar mereka menjadi anak generasi-generasi yang sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang rindukan pasangan hidup, Tuhan yang memberikan pasangan hidup kepada mereka. Dan mereka yang rindu untuk menerima pekerjaan Tuhan, Tuhan yang membuka setiap pintu-pintu pekerjaan, sehingga pekerjaan itu boleh mereka terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkat-Mu yang menjadikan mereka
kaya, susah payah tidak akan pernah mengikuti mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus setiap umat-umat-Mu Tuhan dengan kuasa darah anak domba Allah. Bentengi dengan api kudus-Mu sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup pertemuan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang manis, itu yang menyertai setiap kami dimanapun kami berada sampai kedatangan Yesus kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.